Kasus penganiayaan terhadap seorang nenek di Sumatera Barat mendapat perhatian DPR RI. DPR meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut. Pemirsa, anggota Komisi 13 DPR RI Arisal Aziz menyebut peristiwa yang menimpa Nenek Saudah merupakan musibah kemanusiaan. Nenek berusia 68 tahun ini diduga menjadi korban pengeroyokan saat mempertahankan tanah ulayatnya di Pasaman, Sumatera Barat dari aktivitas penambangan ilegal. DPR mengajak sejumlah lembaga terkait seperti Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan juga LPSK untuk mengawal kasus ini. Berdasarkan laporan korban, terdapat 4 orang terduga pelaku. Namun saat ini polisi baru menetapkan 1 orang tersangka. Bagaimana tanahnya tersebut jangan digarap, sehingga masyarakat tersebut ya tengah malam ya kira-kira jam 10 atau jam 12 malam lah terjadilah pengeroyokan, sehingga nenek tersebut mengalami tidak sadarkan diri ya terhadap penyiksaan ya kekerasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kami dari anggota DPR RI ya Komisi 13 mengundang seluruh kemitraan kami, yaitu kemitraan kami dari Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan juga LPSK. Kami bersepakat untuk ya mengusut tuntas kasus ini. Semoga kasus ini bisa terungkap. Ya, semoga ya kasus-kasus yang lainnya bisa juga kita dapatkan kepastian hukum. Saya kepingin keadilan betul-betul sama anak-anak cucu saya semua. Mudah-mudahan dikasih keadilan yang sebaik-baiknya. Dan saya meminta dipulihkan nama baik saya di kampung saya sendiri. Ya, semoga neneknya tadi mendapatkan keadilan begitu ya di pengadilan ya terkait dengan kasus tanah ulayat di wilayah Sumatera Barat. Ini memang harus ada seperti penyelidikan lebih lanjut juga. Betul untuk sekali. benar-benar memastikan tanah tersebut milik siapa ya, dan peruntukannya untuk siapa. Kita harap semoga kasus tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik. Pemirsa, banjir parah terus menerjang desa Pantai Harapan Jaya di Bekasi, Jawa Barat. Ya, akibatnya aktivitas warga desa lumpuh dan membuat lebih dari 15.000 warga mengungsi. Banjir parah telah melumpuhkan desa Pantai Harapan Jaya di Bekasi, Jawa Barat. Insiden ini memaksa ribuan warga untuk menyeberangi jalan yang terendam air dengan menggunakan rakit dan perahu darurat karena infrastruktur lokal runtuh akibat naiknya air. Bahkan penduduk lainnya harus berjalan untuk menembus area yang tergenang. Banjir besar yang mencapai kedalaman 1 meter ini terjadi ketika Sungai Citarum meluap, mengirimkan aliran air yang deras ke desa tersebut. Januari habis tahun baru, gitu. Dikarenakan ya tanggul Citarum yang setelah Sasak Jokowi, tanggul Kedung Bokor jebol. Ya karena di sini kan daerahnya daerah sangat dalam nih, desa Harapan Jaya paling bawah, jadinya buang air ke sini semua, jadi alur Cali Ciherang juga ke sini gitu. Jadi semuanya dampaknya ke sini. Terus lagi di lautnya juga dangkal gitu. Jadinya air nggak bisa mengalir. Banjir yang sudah berlangsung selama 4 minggu ini membuat warga bergulat dengan kerugian ekonomi yang semakin besar dan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air. Susah nyari uang, udah kesana sini susah Pak, udah nggak bisa ini. Nggak bisa jalan ke... BPBD setempat melaporkan bahwa setidaknya 15.335 warga telah mengungsi dengan 21 pusat evakuasi didirikan di 5 kecamatan. Krisis ini dapat memburuk karena pihak berwenang mengeluarkan peringatan banjir bandang menjelang hujan lebat yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Pemirsa, seorang wanita lansia dikeroyok dan dianiaya oleh tetangganya sendiri di Bangkalan, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan polisi, 3 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka.
Seorang wanita lansia dikeroyok di depan rumahnya di Desa Cangkerman, Kecamatan Konang, Bangkalan. Dalam video yang direkam oleh anak korban, wanita berusia 60 tahun tersebut dikeroyok sejumlah orang yang merupakan tetangga sebelah rumahnya. Korban hanya bisa mengelak dan menepis pukulan para pelaku. Beruntung ada tetangga lain yang berusaha melerai sehingga korban tak mengalami cedera fatal yang serius. Berbekal laporan dan keterangan korban serta rekaman video, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni 2 laki-laki dan 1 perempuan. Karena kami menetapkan 3 orang sebagai tersangka. 2 orang tersangka atas nama inisial JK, usia 28 tahun, laki-laki. Kemudian yang kedua atas nama inisial MT, usia 27 tahun, laki-laki. 1 orang tersangka lainnya atas nama inisial ST, usia 25 tahun. Kasus pengeroyokan dan penganiayaan ini pun kini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, warga Bantul digegerkan dengan ditemukannya sesosok jasad pria tanpa identitas dengan sejumlah bagian tubuh mengalami luka. Ya, polisi menangkap 2 orang pelaku penganiayaan. Inilah detik-detik 2 pelaku membawa korban dari sebuah homestay di kawasan Tegalrejo, Kota Yogyakarta dan memasukkannya ke dalam mobil. Rekaman kamera pengawas menjadi salah satu barang bukti aksi penganiayaan berujung kematian yang dilakukan oleh kedua pelaku. Dari hasil identifikasi dan olah TKP, polisi mendapat identitas jenazah yakni Herlan Matrusdi, ex-sekjen Pordasi DKI yang tinggal di Rusunawa, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta. Sementara 2 orang terduga pelaku adalah warga Ampel, Boyolali, Jawa Tengah dan warga Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kedua pelaku mengakui telah melakukan penganiayaan lantaran kesal dan kecewa, mengingkari janji untuk berbisnis travel umroh usai menggelontorkan modal dana sebesar 1,2 miliar rupiah, namun bisnis tersebut tak pernah dipenuhi. Terkait kekecewaan dari pelaku FM dan RM kepada korban HM terkait tidak berjalannya usaha bisnis travel haji dan umroh yang sudah mereka sepakati bersama. Menurut keterangan tersangka 1,2 M. Jadi pelaku ini sudah menjual aset, sehingga aset yang sudah dijual akan tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.